Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Openingnya gimana anjir? Ya, ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi seputar penerapan fungsi nonlinear dalam ekonomi mikro. Alangkah baiknya kita memperkenalkan diri kita masing-masing. Nah, kelompok 8 ini beranggotakan saya sendiri, Ani Lutfia dengan ujung NIM 141 dan rekan saya bernama Mahendra dengan ujung NIM 107 serta teman saya lagi yang bernama Muhammad Rehandi Dava S yang berujung NIM 182. Nah, di materi yang akan kita paparkan hari ini yaitu ada fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar, serta fungsi biaya, fungsi penerimaan, profit, loss, dan BEP. Nah, yang pertama ada fungsi permintaan. Fungsi permintaan menggambarkan hubungan antara harga satu produk dan jumlah yang diminta oleh konsumen pada harga tersebut. Secara umum, hukum permintaan menyatakan bahwa ketika harga suatu barang turun, jumlah yang diminta cenderung meningkat, dan sebaliknya, ketika harga naik, jumlah yang diminta cenderung menurun. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu P sama dengan C ditambah B, BQ dikurangi sama AQ kuadrat. Nah, besarnya tingkat pertambahan atau penurunan harga sebagai akibat turun atau naiknya jumlah yang diminta. Tingkat pertambahan atau penurunan ini tergantung pada elastis permintaan barang tersebut. Nah, yang kedua itu ada rumus Q sama dengan C tambah BP dikurangi oleh AP kuadrat. Nah, dalam hal ini, tingkat pertambahan atau penurunan jumlah yang diminta diakibatkan oleh turun atau naiknya harga barang tersebut tergantung pada tingkat harga atau price dan besarnya nilai A. Secara lebih tepat, dapatlah dikatakan bahwa tingkat pertambahan atau penurunan jumlah yang diminta tergantung pada elastisitas permintaan barang tersebut. Nah, di sini terdapat simbol-simbol bahwa P yaitu harga, Q yaitu kuantitas, A dan B yaitu koefisien, dan C yaitu konstan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Muhammad Rehani. Di sini ada kurva dari permintaan. Saya sudah sebutkan kalau misalkan suatu barang kalau misalkan harganya naik, maka permintaannya itu akan turun dan bergeser ke sebelah kanan. Oke. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Rehandi. Oh ya, ada contoh soalnya dulu. Contoh soalnya akan dibawakan oleh Mahendra. Silakan Mahendra. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal ya. Di sini ada contoh soal, gambarlah grafik fungsi dari grafik fungsi permintaan yaitu P sama dengan 19 min Q kuadrat. Untuk membuat atau membuat gambar dari grafik fungsi tersebut, kita memerlukan titik potong dan titik puncak. Untuk mencari titik potong kita bisa misalkan Q-nya sama dengan 0. Untuk mencari titik potong terhadap sumbu P, kita misalkan Q-nya sama dengan 0 pada persamaan P sama dengan 19 min Q pangkat 2. Kita masukkan P sama dengan 19 Q pangkat 2. Jika kita misalkan Q-nya sama dengan 0, P sama dengan 19 min 0 pangkat 2 itu hasilnya 0. Maka dihasilkan P sama dengan 19. Maka koordinat titik potong pada sumbu P-nya itu 0,19. Nah, kemudian kita misalkan lagi kita cari titik potongnya terhadap sumbu Q, kita misalkan titik P-nya sama dengan 0. Ketika P sama dengan 0, kita hitung lagi 0, P sama dengan 19 Q pangkat 2 dikurangi Q pangkat 2. P-nya sama dengan 0 sama dengan 19 min Q pangkat 2. Q pangkat 2 sama dengan 19. Tinggal kita akarkan Q sama dengan akar 19 atau Q sama dengan min akar 19. Jadi ketika P-nya sama dengan 0, titik koordinatnya dapat dihasilkan akar 19,0 atau min akar 19,0. Nah, setelah kita mendapatkan titik potong dan titik potong terhadap sumbu P dan sumbu Q, selanjutnya kita cari titik puncaknya. Untuk mencari titik puncak, kita cari titik di Q dan di P-nya. Untuk rumus di Q-nya itu min B per 2A
sedangkan untuk P-nya itu sama dengan min dalam kurung B pangkat 2 min 4AC dibagi 4A. Kemudian kita masukkan nilai ABC-nya dari persamaan P sama dengan 19 min Q pangkat 2 ke rumus ini ya, rumus Q dan P-nya. Min B per 2A, masukkan nilai B-nya itu 0, min 0 per 2 kali 1. 0 dibagi 2 hasilnya 0. Kita telah dapatkan nilai Q-nya sama dengan 0. Kemudian untuk nilai P-nya, min B pangkat 2 min 4AC per 4A, kita masukkan nilai B-nya 0, pangkat 2 dikurangi 4, min 4 dikali AA itu nilainya min 1. Kemudian C-nya itu 19, kita masukkan 4 dikali min 1 dikali 19 per 4A. Nilai A-nya min 1, 4 kali min 1. Kemudian kita kalkulasikan 0 ditambah 0 pangkat 2 itu 0, min 4 dikali min 1 itu 4 plus 4, kemudian dikali 19 per 4 dikali min 1 sama dengan min 4. Kemudian kita kalkulasikan lagi, dapat dihasilkan 4 dikali 19 itu 76 dibagi min 4. Hasilnya 76 dibagi 4 itu 19. Nah, titik puncaknya kita telah dapatkan di titik Q-nya itu 0, kemudian di titik P-nya itu 19. Maka titik puncaknya adalah 0,19. Next. Setelah kita dapatkan titik potong dan titik puncaknya, kemudian kita masukkan ke grafiknya. Tadi kita telah dapatkan 0,9 untuk titik potongnya itu akar 19,0 atau min akar 19,0, dan titik puncaknya itu kan 0,19 kita masukkan. Kemudian tinggal kita tarik garis dan didapatkan garis seperti ini. Nah, untuk persamaan untuk grafik persamaan fungsi permintaan itu nanti grafiknya akan berbentuk dari kiri atas ke kanan bawah. Next. Di sini ada fungsi penawaran, yaitu fungsi yang menggambarkan hubungan antara harga suatu produk dan jumlah yang ditawarkan oleh produsen atau penjual pada harga tersebut. Secara umum, hukum penawaran menyatakan bahwa ketika harga suatu barang naik, jumlah yang ditawarkan oleh produsen cenderung meningkat, dan sebaliknya, ketika harga turun, jumlah yang ditawarkan cenderung menurun. Rumusnya adalah P sama dengan C plus BQ plus AQ kuadrat, dan Q-nya C plus BP plus AP kuadrat, di mana P adalah harga, Q adalah kuantitas, AB koefisien, dan C konstanta. Next. Ini ada kurvanya seperti ini. Next. Contoh soal akan dibacakan oleh Mahen. Kemudian contoh soal untuk fungsi penawaran ya. Sini ada contoh soal, gambarlah grafik fungsi penawaran dari P sama dengan 2Q pangkat 2 plus 4Q plus 6. Nah, untuk penyelesaiannya itu sama dengan cara untuk menggambar grafik permintaan, tapi di sini kan persamaannya P sama dengan 2Q pangkat 2 plus 4Q plus 6. Karena di sini nilai diskriminannya itu kurang dari 0, maka nanti grafiknya tidak memotong sumbu X. Oleh karena itu kita cari titik potong terhadap sumbu P, titik potong terhadap sumbu P-nya saja ya. Kita misalkan Q-nya sama dengan 0 di sini. Ketika Q-nya sama dengan 0, kita masukkan P sama dengan 2Q pangkat 2 plus 4Q plus 6. P sama dengan 2, Q-nya sama, kita misalkan 0, 0 pangkat 2 plus 4 dikali Q, Q-nya 0 plus 6. 2 kali 0 pangkat 2 itu 0, ditambah 4 kali 0 itu 0, plus 6 hasilnya 6. P sama dengan 6. Nah, ketika Q-nya sama dengan 0, maka titik potong koordinat P-nya itu ada di 6,0. Kemudian kita misalkan lagi Q-nya sama dengan 1. Ketika Q-nya sama dengan 1, kita masukkan lagi ke persamaan, maka dapat dihasilkan titik koordinat P-nya itu 12,1. Begitupun dengan pemisalan jika
Q-nya sama dengan 2, maka titik potongnya itu berada di P 2,22. Next. Nah, setelah kita mencari titik potong tadi, sama seperti cara untuk membuat grafik di fungsi permintaannya, tinggal kita masukkan titik-titik yang telah kita dapatkan tadi ke grafiknya. Oh ya, untuk membuat grafik di permintaan juga kita harus cari titik puncaknya ya. Di sini ada rumusnya sama, untuk mencari titik Q-nya itu min B per 2A, sedangkan untuk mencari titik di P-nya itu min B pangkat 2 min 4AC per 4A. Kita tinggal masukkan nilai ABC-nya dan dihasilkan titik puncaknya itu ada di min 1,4. Tinggal masukkan dan digaris. Kita dapatkan di sini gambarnya untuk fungsi penawaran itu dari kiri bawah ke kanan atas. Next. Oke, di sini ada keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Pada titik keseimbangan ini, harga dan kuantitas diputuskan di mana tidak ada tekanan untuk mengubah harga atau jumlah keseimbangan pasar seringkali terlihat dalam bentuk titik di mana kurva permintaan dan kurva penawaran bertemu. Nah, harga pada titik keseimbangan ini sering disebut harga pasar dan kuantitas yang diperdagangkan pada harga tersebut disebut kuantitas pasar. Bisa disimbolkan dengan QS sama dengan QD. Nah, di sini ada contoh dari kurva keseimbangan pasar, bisa dilihat. Oke, contoh soal akan dibawakan oleh Mahendra. Mahendra, halo. Sorry. Di sini ada contoh soal dari fungsi apa sih dari keseimbangan pasar ya. Di sini diketahui bahwa fungsi permintaan suatu barang itu pada P sama dengan 19 min Q pangkat 2, sedangkan fungsi penawarannya P sama dengan min 8 plus 2Q pangkat 2. Bagaimana keseimbangan pasarnya? Keseimbangan pasar kan itu kan titik potong antara garis dari permintaan atau kurva dari permintaan dan kurva dari penawaran. Itu sama kita untuk rumusnya kan P sampai permintaan sama dengan P penawaran, jadi PD sama dengan PS. Kita tinggal masukkan fungsi dari permintaannya dan penawarannya. PD sama dengan PS, PD-nya itu 19 min Q pangkat 2, PS-nya sama dengan min 8 plus 2Q pangkat 2. Kita tinggal substitusikan. Yang memiliki variabel sama kita pindahkan. Di sini 19 min 8 pindah ruas jadi plus 8. Kemudian Q pangkat 2 min Q pangkat 2 pindah ruas jadi Q pangkat 2 plus 2Q pangkat 2. 19 ditambah 8 hasilnya 27 sama dengan Q pangkat 2 plus 2Q pangkat 2 itu 3Q pangkat 2. 27 dibagi 3 sama dengan 9. 3Q pangkat 2 dibagi 3 sama dengan Q pangkat 2. Untuk mencari Q-nya kita tinggal akarkan angka 9, hasilnya Q sama dengan 3. Jadi keseimbangannya kita telah dapatkan ya setelah mengetahui jadi keseimbangan kuantitinya ada di kuantitas 3. Nah, untuk mengetahui keseimbangan harganya kita tinggal masukkan nilai Q-nya ke persamaan PD atau PS-nya. Di sini kita tinggal masukkan ke persamaan PD-nya atau persamaan permintaannya. PD sama dengan 19 min Q pangkat 2. Kita tinggal masukkan nilai Q yang telah kita dapatkan tadi, yaitu 3. PD sama dengan 19 min Q pangkat 2, Q-nya diganti 3, 19 min 3 pangkat 2, 3 pangkat 2 itu 9, 19 min 9 itu 10, maka keseimbangan pasarnya tercipta pada tingkatan harga 10 dan kuantitas 3. Next. Nah, jika digambarkan dengan grafik, nanti akan didapatkan grafik seperti ini.
keseimbangannya itu atau titik equilibriumnya itu ada di kuantitas 3 dan harga 10 dari fungsi penawaran ataupun permintaannya. Selanjutnya ada fungsi biaya. Biaya atau cost, pengertian secara ekonomis merupakan beban yang harus dibayar produsen untuk menghasilkan barang dan jasa. Sampai barang tersebut siap untuk dikonsumsi, biaya merupakan fungsi dari jumlah produksi dengan keluaran rotasi C sama dengan F dalam kurung Q. Next. Rumusnya yaitu fixed cost atau FC sama dengan K, variable cost atau VC sama dengan F dalam kurung Q, total cost TC sama dengan FC plus VC sama dengan K plus F dalam kurung Q sama dengan F dalam kurung Q. Average variable cost AVC sama dengan VC per Q. Average fixed cost AFC FC per Q. Average cost AC TC per Q sama dengan AFC plus AVC. Marginal cost MC sama dengan delta TC per delta Q. Next. Contoh soal akan dibacakan Mahen. Oke, di sini ada contoh soal tentang biaya. Apabila biaya total yang harus dikeluarkan oleh perusahaan ditunjukkan oleh persamaan, di sini ada persamaan biaya yaitu C sama dengan 2Q pangkat 2 min 24Q plus 102. Pada tingkatan produksi berapakah unit biaya total ini minimum? Kemudian hitunglah besarnya biaya total minimum tersebut serta hitunglah pula berapa besarnya biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata, biaya variabel rata-rata pada tingkatan produksi tadi. Kemudian jika produksi ditambah sebesar itu 1 unit, berapakah besarnya biaya marginal? Nah, untuk mencari biaya minimum itu kita tinggal masukkan nilai ABC dari persamaan biaya tadi ke nilai ekstrim, yaitu rumus titik ekstrim. Nah, untuk mencari biaya minimum itu kita tinggal masukkan nilai untuk mencari Q-nya itu sama dengan min B per 2A. Kita tinggal masukkan nilai B-nya tadi, nilai B persamaan tadi kan min 24 ya, min 24 per 2 dikali A, nilai A-nya 2, min 24 dikali min itu plus, 24 dibagi 2 kali 2 itu 4, 24 kali dibagi 2 itu 6. Nah, maka di sini untuk biaya minimumnya itu terjadi pada kuantiti 6. Sedangkan untuk biayanya itu kita tinggal masukkan nilai yang telah kita dapatkan tadi, nilai Q-nya tadi ke persamaan biayanya. Untuk mencari biaya minimum juga bisa tinggal masukkan ke nilai ABC persamaan tadi ke rumus titik ekstrim. Tapi karena kita telah tahu nilai Q-nya, kita tinggal masukkan ke persamaannya saja. C sama dengan 2Q pangkat 2 min 24Q plus 102. Kita tinggal masukkan nilai Q-nya tadi sama dengan dikali Q-nya itu 6 pangkat 2 min 24 kali 6 plus 102. C sama dengan 6 pangkat 2 itu 36 dikali 2 72 min 24 plus 102 tetap. 72 min 144 plus 102 itu hasilnya 30. Maka untuk biaya minimumnya itu ada di 30. Next. Nah, untuk mencari variable cost, fixed cost, average cost, fixed cost, average variable cost ataupun marginal cost itu kita bisa langsung lihat dari persamaannya ya. Untuk mencari FC kan FC itu kan fixed cost itu kan biaya yang tidak terpengaruhi dengan adanya kuantitas ya. Maka nilai dari FC itu sama dengan dari konstanta dari persamaan tersebut. Maka fixed cost-nya itu adalah 102.
Kemudian untuk variable cost itu biaya yang terpengaruh dengan banyaknya kuantiti yang akan diproduksi. Maka variable cost-nya itu adalah 2Q pangkat 2 min 24Q. Karena tadi hanya memproduksi 6, maka untuk variable cost-nya itu 2 dikali 6 min 24 dikali 6. Hasilnya minus 72. Kemudian untuk average cost itu sama dengan cost per kuantiti, karena average cost itu banyaknya biaya yang dikeluarkan per produknya. Maka untuk biaya minimum tadi yang telah kita dapatkan itu 30, tinggal dibagi dengan banyaknya kuantiti yang dihasilkan. Itu 6. 30 dibagi 6 itu sama dengan 5. Nah, untuk AC-nya itu sama dengan 5. Begitu pun dengan AFC, tinggal nilai dari FC-nya itu dibagi kuantiti. Nilai FC-nya itu 102 dibagi kuantitinya itu 6 sama dengan 17. Maka AFC-nya itu 17. FC tinggal FC dibagi dengan Q, maka min 76 per 6 sama dengan minus 12. Nah, untuk MC itu adalah perubahan cost ya. Di sini rumusnya itu C2 min C1 per Q2 min Q1. Nah, kita tinggal masukkan C2-nya 32 itu didapatkan dari cost ketika produksinya ditambahkan 1 unit tadi ada di soal 32 min 30 per 7 dikurangi 6. 7 ini adalah penambahan 1 unit tadi. 7 dikurangi 6 sama dengan 1, 32 dikurangi 30 sama dengan 2, 2 dibagi 1 itu sama dengan 2, maka untuk marginal cost-nya itu adalah 2 ketika tingkatan produksinya ditambah 1 unit. Next. Selanjutnya ada fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan yaitu penerimaan hasil penjualan merupakan fungsi dari jumlah barang yang terjual. Penerimaan total atau total revenue adalah hasil kali jumlah barang dan yang terjual dengan barang harga jual per unit. Penerimaan umumnya bersifat linear. Pengertian revenue atau penerimaan adalah seluruh pendapatan yang diterima dari hasil penjualan barang pada tingkat harga tertentu. Next. Rumusnya yaitu penerimaan atau TR, penerimaan total atau TR, yaitu Q kali P, penerimaan rata-rata atau AR sama dengan PR per Q. MR marginal revenue, delta TR sama dengan tambahan penerimaan, delta Q tambahan produksi, MR delta TR per delta Q atau turunan dari TR. Contoh soal, bacakan Mahen. Selanjutnya di sini ada contoh soal tentang fungsi pendapatan. Di sini jika fungsi permintaan yang dihadapi oleh seorang produsen itu sebesar P sama dengan 900 min 1,5 Q, bagaimanakah persamaan penerimaan totalnya, kemudian berapa besarnya penerimaan jika produsen mampu menjual sebesar 200 unit dan berapa harga jual per unit. Apakah terjadi kenaikan penjualan apabila terjadi kenaikan penjualan menjadi 250 unit, hitunglah penerimaan marginal. Next. Nah, tadi kan ada fungsi permintaannya yaitu P sama dengan 900 min 1,5 Q. Kemudian di sini dicari berapa TR-nya. Untuk mencari TR itu, rumus TR kan itu atau total revenue itu kan P dikali Q. Nilai P dari persamaan tadi itu kan 900 min 1,5 Q tinggal dikali Q. Untuk TR-nya 900 min 1,5 Q dikali Q dihasilkan 900 Q min 1,5 Q pangkat 2. Nah, 900 Q min 1,5 Q pangkat 2 itu adalah persamaan baru untuk TR ya. Nah, bagaimana jika perusahaan memproduksi kuantitas sebanyak 200 unit, berapa TR-nya? Nah, jika perusahaan memproduksi sebanyak 200 unit, itu tinggal kita ganti nilai Q dari persamaan TR tadi ke 200. Maka untuk TR ketika perusahaan memproduksi kuantitasnya itu 200,
sama dengan 900 dikali 200 min 1,5 dikali 200 pangkat 2. Jadi TR-nya itu sama dengan 120.000. Nah, berapa harga jual per unitnya jika perusahaan memproduksi 200 unit barang? Maka untuk mencari harga jual per unitnya kita tinggal masukkan nilai Q sama dengan 200 itu ke persamaan P ya. Tadi kan kita masukkan untuk mencari TR kan kita masukkan ke persamaan TR yang baru. Nah, sedangkan untuk mencari harga jual per unit itu kita tinggal masukkan nilai 200 itu ke persamaan P. P sama dengan 900 min 1,5 Q. Karena nilai Q-nya itu 200, maka 900 dikurangi 1,5 dikali 200. Hasilnya itu 600. Maka harga jual per unitnya jika perusahaan memproduksi Q sama dengan 200 itu adalah 600. Nah, bagaimana jika penjualan meningkat menjadi 250 unit? Nah, maka jika penjualan meningkat sebanyak 250 unit, itu TR-nya kita tinggal masukkan sama tadi ya, tinggal masukkan nilai 250-nya ke persamaan TR, dapat dihasilkan TR-nya itu 131.250, sehingga penerimaan marginalnya untuk penerimaan marginalnya itu MR sama dengan perubahan TR dibagi perubahan quantity. 131.250 dikurangi 120.000 per 250 dikurangi 200, hasilnya untuk MR-nya itu 225. Nah, sehingga tambahan penerimaan marginal jika produsen meningkatkan penjualan dari 200 unit menjadi 250 unit itu adalah sebesar 225. Nah, untuk di samping itu adalah untuk tingkat penjualan yang mampu dihasilkan penerimaan total secara maksimum. Next. Oke, materi terakhir yaitu ada profit, loss, dan BP. Nah, profit, syarat dari jumlah profit itu merupakan revenue dikurangi cost sama dengan 0. Nah, jika revenue dikurangi cost lebih besar daripada 0, maka suatu perusahaan itu berada di dalam keadaan yang untung ataupun laba atau profit. Nah, sebaliknya nih, jika misalkan revenue dikurang cost-nya itu lebih kecil daripada 0, maka sebuah perusahaan tersebut bisa dikatakan sebagai rugi. Nah, kalau misalkan revenue dikurangi cost itu sama dengan 0, maka keadaan perusahaan tersebut merupakan break even point. Nah, break even point itu merupakan suatu keadaan di mana suatu perusahaan itu tidak mengalami rugi maupun laba, seperti itu. Oke, contoh soal akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mahendra. Untuk di sini ada contoh soal untuk profit, loss, dan BP. Contoh soalnya itu jika fungsi penerimaan total yang mampu dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam perusahaan ditunjukkan dengan persamaan penerimaan total, yaitu TR-nya itu sama dengan min 0,10 Q pangkat 2 plus 20 Q, sedangkan untuk biaya total yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam proses produksinya itu atau TC-nya itu 0,25 Q pangkat 3 min 3 Q pangkat 2 plus 7 Q plus 20. Kemudian hitunglah keuntungan perusahaan jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 10 dan 20 unit. Nah, untuk mencari keuntungan tuh rumusnya kan TR min TC ya. Maka kita tinggal masukkan persamaan TR yang ada di soal tadi dan dikurangi dengan persamaan TC dari soal tadi. Persamaan TR-nya min 0,10 Q pangkat 2 plus 20 Q dikurangi persamaan dari TC yaitu 0,25 Q pangkat 3 min 3 Q pangkat 2 plus 7 Q plus 20. Nah, di sini setelah dihitung hasilnya min 0,25 Q pangkat 3 plus 3 Q pangkat 2 min 0,10 Q pangkat 2 plus 20 Q min 7 Q min 20.
Nah, dihasilkan persamaan baru untuk keuntungannya itu yaitu min 0,25 Ki pangkat 3 plus 2,9 Ki pangkat 2 plus 13 Ki min 20. Nah, persamaan min 0,25 Ki pangkat 3 plus 2 Ki pangkat 2 plus 13 Ki min 20 ini adalah persamaan baru untuk mencari keuntungan tadi ya. Nah, kemudian untuk mencari keuntungan ketika terjual barang sebanyak 10 unit, tadi disoalkan berapa keuntungan ketika terjual barang 10 unit ya. Kita tinggal masukkan Ki sama dengan 10 atau nilai Ki-nya itu yaitu 10 ke persamaan baru tadi, yaitu 0,25 Ki pangkat 3 plus 2,9 Ki pangkat 2 plus 13 Ki min 20, kita ganti nilai Ki-nya dengan 10. Maka min 0,25 dikali 10 pangkat 3 itu hasilnya 250, ditambah 2,9 dikali 10 pangkat 2 itu hasilnya 290, ditambah 13 dikali 10 itu hasilnya 130, dikurangi 20. Nah, ketika di sini dihasilkan keuntungannya itu 150 ketika perusahaan menjual produk sebanyak 10 unit. Nah, bagaimana ketika perusahaan memproduksi sebanyak 20 unit, kita sama caranya dengan tadi tinggal ganti nilai Ki dari persamaan yang telah kita dapatkan tadi untuk mencari keuntungan itu dengan nilai 20, maka 0,25 Ki pangkat 3 plus 2,9 Ki pangkat 2 plus 13 Ki min 20. Min 0,25 karena nilai Ki-nya diganti 20 dikali 20 pangkat 3 itu hasilnya minus 2000 plus 2,9 dikali 20 itu hasilnya 1160 plus 13 dikali 20 itu 260 min 20. Nah, ketika di sini dihasilkan min 600 ya. Maka ketika perusahaan menjual atau terjual barang sebanyak 20 unit itu keuntungannya itu minus 600. Maka untuk keuntungan ketika perusahaan memproduksi atau menjual barangnya itu di kuantiti 20, maka akan mendapatkan kerugian sebanyak 600. Sebaliknya ketika perusahaan memproduksi sebanyak 10, maka akan mendapat keuntungan sebesar 150. Next. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok 8 yang bisa dipresentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.